Ya, kembali dengan Kak Noven tentang menghujat Roh Kudus. Kita akan mengeksegese atau mengesegesis dari kata per kata dari Matius 12 ayat 31 sampai dengan 32. Dalam bahasa Indonesianya, karena itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat akan diampuni kepada manusia, tetapi hujat terhadap roh tidak akan diampuni. Roh tidak akan diampuni. Ini penekanannya. Ya. Nah, dari ayat ini kita akan pecah one by one ya. Pertama, karena itu aku berkata kepadamu. Menurut frase pengantar yang retorisnya ya, di sini nih bisa dimaknai Yesus menyimpulkan argumen dari peristiwa penyembuhan dan tuduhan. Ini menandai pernyataan normatif yang penting. Kedua, itu segala dosa dan hujat akan diampuni kepada manusia. Di sini dikatakan segala dosa, itu kalau kita baca dalam bahasa artinya adalah pantata hamartia. Dimaksud di sini adalah cakupan luas dosa verbal, juga termasuk tindakan dan niat dari dalamnya. Sedangkan kata hujat di sini atau yang dikenal dengan blasphemia atau blasphemy yang kita awamnya tahu ya gitu ya. Ini adalah tindakan menghina yang biasanya ditujukan pada Tuhan atau yang kita anggap sebagai holy, divine gitu, yang ilahi. Secara linguistik bisa mencakup kata dan juga perbuatan dalam hal ini. Terus akan diampuni. Di sini dalam bahasa aslinya adalah apietai, bentuk auris atau present tense-nya yang bersifat pasif ya. Ini menunjukkan kemungkinan ampunan, bukan otomatis. Konteksnya menunjukkan Allah sanggup mengampuni berbagai jenis pelanggaran. Terus kalimat tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni kepada manusia ya. Ini kontras kuat sekali sebenarnya. Tetapi ini berfungsi menandai pengecualian tegas dalam cakupan konteks pengampunan gitu ya. Terus juga hujat Roh Kudus, blasphemy atau pneumatos ya, secara spesifik itu menuduh atau meremehkan Roh Kudus ya. Menuduh ataupun meremehkan Roh Kudus ini termasuk dalam menghujat Roh Kudus dalam konteks ini. Jadi dalam konteks Matius ini berkaitan dengan mengatribusi pekerjaan Roh Kudus kepada Beelzebul, atau kalau dibahasakan dengan simpel adalah menganggap bahwa pekerjaan Roh Kudus itu sama dengan pekerjaan setan atau dianggap pekerjaan setan lah ekstrimnya. Seperti itu. Nah, tidak akan diampuni, ome apietai, di sini bisa kita anggap sebagai double negation ya. Atau penekanan keras lah bisa diklasifikasikan ya. Jadi di mana pernyataan normatif yang dramatis dalam teks sinoptik Markus menambahkan komentar narator bahwa mereka berkata demikian karena mereka berkata ia kerasukan roh jahat. Nah, di sini tuh menegaskan ada motif dari mereka adalah tuduhan yang dilakukan dengan sadar gitu loh ya. Ini dalam konteks kalimat tadi, tetapi hujat terhadap roh tidak akan diampuni tadi ya. Yang berikutnya, dan barang siapa berkata sesuatu melawan anak manusia ia akan diampuni. Nah, di sini ada mengandung paralelism ataupun kontras ya. Menghujat anak manusia dalam konteks ini Yesus sebagai Mesias ya, berbeda secara etis dari menghujat Roh Kudus. Pertanyaannya, mengapa? Karena menghujat anak manusia bisa dilihat sebagai
miskonsepsi atau penolakan yang belum melewati titik tidak bisa kembali, ya, atau dikenal sebagai turning point-nya ya, titik turning point-nya ya. Jadi belum tentu menghentikan akses roh dalam hal ini. Makanya kenapa menghujat anak manusia masih ada toleransinya ibaratnya. Tapi kalau menghujat Roh Kudus, nah itu sudah lain kasus. Lalu kita bedah kata, tetapi barang siapa berkata Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Tetapi barang siapa berkata melawan Roh Kudus, sekali lagi ada kata melawannya ya. Tetapi barang siapa berkata melawan Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Nah, ini adalah penyempurnaan eskatologis, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Jadi ada konsekuensi abadi, di mana ini menegaskan bahwa tindakan itu tuh menutup pintu pertobatan di kedua ranah, baik secara keduniawian maupun secara eskatologis. Kalau kita lihat secara catatan naratifnya ya, berdasarkan kontekstual, Markus 3 ayat 30 ini menambahkan alasan di mana kasusnya kaum Farisi menuduh Yesus mengusir setan oleh kuasa Belzebul atau dengan kuasa Belzebul. Jadi motif tuduhan jelas, ya, mengetahui karya Roh Kudus tetapi menyamakan atau bahasa kerennya itu mengatribusikannya sama dengan perbuatan setan. Nah, di sini tergolong bisa dikatakan motif atau niat jahat yang disertai dengan pengetahuan, jelas-jelas sudah melihat itu kuasa yang supranatural daripada Allah sendiri gitu. Tapi karena pengerasan hati lalu menolak gitu. Nah, secara retorisnya Yesus itu tidak sekedar menyatakan hukuman kosmik ya. Ini juga menegaskan bahwa menolak kebenaran yang diwujudkan dalam tindakan roh adalah berpotensi lah menutup jalan keselamatan itu sendiri. Kalau kita bedah dengan studi kasus di lapangan ya, saya ambil 3 kasus ya, yang simple ya. Kita akan lihat bagaimana dari latarnya, asesmennya bagaimana, langkah intervensi secara pastoralnya seperti apa, ya, dan bagaimana kita mendoakannya juga. Nah, kasus A misalnya, di mana ini terindikasi misalnya religiophobia. Apa itu? Ini adalah takut intens pada institusi atau ritual agama setelah mengalami pengalaman traumatis di gereja. Latar belakang cerita seperti ini kira-kira. Seseorang tuh pernah dilecehkan atau dihakimi oleh pemimpin gereja. Efeknya sekarang atau kekiniannya itu adalah takut mendekati liturginya, doa publik, bahkan menyangka roh itu berbahaya. Kalau kita lihat secara asesmen kuncinya, trauma historis, tingkat adanya trauma historis, terus adanya potensi tingkat avoidance, terus juga keyakinan kognitif, misalnya berpikir bahwa gereja itu jahat sama dengan hal yang jahat atau institusi jahat. Nah, ini bisa juga membawa pada indikator depresi atau anxiety atau juga PTSD gitu. Lalu intervensinya apa? 1, kita lakukan pendekatan trauma inform. Kita lakukan psikoterapi, CBT, EMDR ya bila perlu. Itu bisa diarahkan ke sana. Yang kedua, mungkin lakukan pastoral care, validasi pengalaman, jaga boundaries, restoratif justice jika memungkinkan dalam restorasi justice. Yang ketiga, re-education teologis. Bedakan institusi manusia versus karya Roh Kudus.
Kita bisa gunakan dari Yohanes pasal 14 sampai dengan 16, di mana itu menceritakan tentang peranan roh ya gitu. Lalu kita lihat secara poin keempat, intervensinya apa? Lakukan praktek spiritual yang aman ya. Di mana di sini kita bisa lakukan doa yang lebih spesifik, doa yang terarah, terus spiritual direction, mengarahkan dengan kerohanian yang lebih komprehensif dan lebih terarah dengan jelas apa yang harus diluruskan pemikirannya gitu. Paradigma salah apa kita akan kupas gitu. Itu mengarah ke sana. Terus lakukan liturgi kecil dalam konteks restoratif itu juga perlu ya. Lalu kita bisa mendorong untuk si korban juga untuk membaca Mazmur 34 ayat 18 atau Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17, di mana tujuan akhirnya itu adalah memulihkan rasa aman itu sendiri, rasa aman secara rohani dan akses pada pengalaman rohani tanpa mengabaikan trauma yang pernah dialami. Kasus yang kedua itu scrupulosity, atau bisa kita sebut sebagai obsesi berulang tentang apakah saya menghujat roh gitu, atau istilahnya bagaimana mengarahkan orang yang tertuduh ya, bahasa gampang itu tertuduh bahwa dia mengira secara hati dia sudah menghujat Roh Kudus berulang-ulang gitu. Nah, latar belakangnya seperti ini dalam ceritanya. Umat, jemaat ataupun individu yang sangat takut dan mengira bahwa dia sudah menghujat Roh Kudus karena pikiran atau kemarahan sesaat, mengalami guilt trip gitu ya, yang terasa jebakan rasa bersalah yang nggak bisa diatasin oleh si korban. Nah, assessmentnya past mental intrusive thought ya. Assessmentnya itu bisa ke arah sono, terus bisa juga karena perfectionism gitu, juga bisa juga dikategorikan religious OCD maybe ya, atau fungibility of repentance ya. Nah, kita bisa lakukan intervensinya beberapa hal. Yang pertama mungkin pendidikan secara teologis ya, secara kekristenannya, jelaskan perbedaan antara intrusive thought dan volitional blasphemy ya. Kalau mengalami takut dalam konteks ini berarti sebenarnya belum melakukan. Kalau takut menghujat Roh Kudus berarti sebenarnya itu belum melakukan menghujat Roh Kudus itu, atau mungkin ya mendekati, mungkin bisa gitu ya. Tapi lebih tepat kita jelasin bahwa mengalami rasa takut menghujat Roh Kudus sebenarnya ya belum melakukan penghujatan itu. Kedua, terapi kognitif perilaku ya. Terapi kognitif perilaku ya, IRP, jika terindikasi OCD misalnya. Ya, apa yang harus ditempuh itu misalnya exposure dan respon prevention untuk obsesi religius gitu. Yang ketiga, pastoral reassurance ya, di mana sakramen pengampunan jika berdasarkan tradisi seperti dalam Ortodoks, dalam Katolik Roma gitu, bisa lakukan doa penghiburan, devosi gitu juga bisa ya. Terus juga kita bisa lakukan reframing rasa takut itu menandakan sensitivitas dari kerohanian sebenarnya, atau sensitivitas dari roh gitu, bukan penghujatan atau pengingkaran dalam hal ini ya. Yang keempat, praktek disiplin sehat, journaling confessor, atau juga bisa lakukan spiritual director, checklistnya itu apa gitu ya.
arahkan untuk membaca 1 Yohanes 1 ayat 9 dan Roma 8 ayat 1. Di mana tujuannya adalah mengurangi scrupulosity. Jadi kita bertujuan untuk pulihkan kebebasan batin untuk beribadah tanpa rasa takut yang berlebihan ataupun level-level tertuduh yang melampaui kenyataan lah. Nah, dalam kasus C itu trauma rohani dan sinisme gitu. Dimana dalam kasus ini munculnya state ataupun premis segala yang kudus itu palsu gitu, mirip motif Farisi misalnya. Itu jadi ada tuduhan ataupun kecurigaan yang berlebihan, sesuatu yang kudus itu palsu misalnya. Nah itu kita harus waspadai juga kalau ada gejala seperti itu. Contoh latarnya seperti ini: pemimpin berkuasa memanipulasi umat ataupun jemaat selama bertahun-tahun, atau institusinya lah memanipulasi jemaat, atau serasa memanipulasi juga bisa. Nah itu kita lihat dari aspek mananya gitu ya. Jadi korban itu mengembangkan sinisme total terhadap klaim mujizat ataupun karunia. Dalam hal ini yang mengalami ini menolak manifestasi roh sebagai menganggapnya sebagai manipulasi. Manifestasi roh dianggap sebuah manipulasi atau bisa diklasifikasikan sebagai moral inversion. Lalu apa asesmennya? Ya, asesmennya identifikasi pola kognitif dulu. Lakukan moral inversion. Memanggil kebaikan sebagai kejahatan itu perlu kita pertanyakan gitu loh. Mengapanya kok bisa berpikiran seperti itu gitu. Ya, adanya commitment to distrust ya. Social isolation yang seperti pernah saya alami, mengalami social isolation yang saya rasakan ya. Jadi yang dirasakan belum tentu benar, tapi juga belum tentu salah. Itu harus dipertimbangkan dari dua sisi ya. Lalu intervensinya apa? 1. Bentuk komunitas aman. Kelompok kecil yang konsisten, transparan. Ya, transparan itu bukan hanya bawahan ke atasan, tapi atasan juga transparan ke bawahan gitu loh. Jadi jangan seolah-olah transparan tapi ternyata ngejulit di belakangnya, ngegosipin ataupun ngejelek-jelekin, labeling, bahkan sampai framing ke atasan. Nah, itu juga mesti diwaspadai. Yang kedua, pendidikan biblical historis ya. Lakukan studi kasus mujizat dalam konteks perjanjian lama ataupun baru untuk menyeimbangkan kecurigaan, data-data dan fakta dijabarkan. Dan juga ada cross check medik misalnya, ya kan? Kalau untuk sebuah ilahi. Yang ketiga, restoratif proses. Bila perlu tuh konfrontasi struktural dengan pelaku. Ya, rekonsiliasi ataupun rehabilitasi pun perlu dipikirkan dalam hal ini. Konfrontasi struktural dengan pelaku itu bukan hanya yang mengalami ya. Ketika pelaku merasa otoritasnya juga melakukan itu, nah itu juga perlu direkonsiliasikan, perlu di cross check, perlu diluruskan lah. Yang keempat, itu spiritual direction dan terapi, itu perlu juga intervensi dalam hal ini, dalam kasus C ini ya. Jadi membimbing untuk membuka kembali pengalaman roh dengan melakukan safety plan gitu loh ya. Ibarat kata ya, kalau kita mentornya ya kita seperti safety beltnya lah gitu dalam mobil gitu. Nah, ayatnya untuk kita bisa menggali dan merenungkan itu Yohanes 3 ayat 8 ya, di mana Roh Kudus berhembus di mana Ia mau, dan Kisah Para Rasul 2 ayat 17 gitu. Nah, tujuannya pulihkan pengalaman sehat, pengalaman yang bagaimana pengalaman supranatural dari roh itu diresponin dengan uji validasi gitu loh. Jadi tidak terjebak naif, tapi juga tidak terjebak pada sinis gitu,
atau skeptis yang negatif gitu. Itu perlu dicek juga. Lalu kita lihat secara potensi kesalahan berpikir ya, sesat pikir ya. Juga kita bisa cek secara moral inversion fallacy-nya juga, atau potensi hermeneutic error juga bisa gitu loh. Pertama, kemungkinan itu terjadinya moral inversion fallacy atau dikenal dengan inversi moral gitu. Definisinya itu menyimpulkan bahwa sesuatu yang secara moral baik adalah jahat ya. Jadi moral yang baik itu, bahasa simpelnya gini, moral yang baik itu atau good moral itu dilabel sebagai evil gitu loh. Jadi sesuatu yang baik langsung dicap jahat, sesat gitu. Nah, atau sebaliknya ya, ini bisa karena apa? Adanya bias emosional, bias kekuasaan, atau bahkan sampai level bias kepentingan gitu. Contoh Alkitab bisa kita lihat bagaimana orang Farisi yang menyaksikan penyembuhan, dalam konteks penyembuhan ini kita anggap sebuah kebaikan ya, lalu menuduhnya sebagai karya Beelzebub. Dalam konteks ini dianggap sebuah kejahatan gitu loh, atau kuasa gelap. Nah, dalam kasus ini kan berarti para kaum Farisi ini mereka melakukan apa? Membalik kategori moral. Lalu apa bahayanya? Bahayanya mengaburkan panggilan pertobatan dan menyerang kredibilitas saksi, atau istilahnya dalam kasus ini adalah roh gitu, dan menutup jalan terjadinya transformasi. Nah, kalau kita melakukan korektif yang praktisnya ya, satu, lakukan uji bukti, uji lapangan lah ibaratnya. Siapa saksinya? Lalu konsisten nggak dengan kitab suci? Itu perlu kita lihat. Yang pertama tadi uji bukti, uji fakta. Kedua, periksa motifnya. Apakah dalam hal ini adakah keuntungan struktural bagi yang menuduh? Atau apa keuntungan bagi yang menuduh? Kita lihat potensi-potensi yang timbul itu apa. Yang ketiga, discernment community. Ya. Ini dengan catatan community-nya mesti sehat, nggak dikontrol atau digiring atau di-reframe oleh satu leader. Itu juga berbahaya sebenarnya, ya. Litmus test komunitas rohani yang sehat. Nah, itu perlu lakukan penelitian ataupun koreksi. Yang kedua, itu hermeneutic error, kesalahan penafsiran. Ya. Definisinya itu apa? Kesalahan sistematis dalam membaca teks, bisa tergolong dalam kategori mistake atau fallacy of composition, atau bahkan ternyata yang dilakukan ada eisegesis, atau kita kenal sebagai bahasa gampang adalah cocokologi gitu. Ya. Hal di luar Alkitab dicocok-cocokin sama, dipas-pasin sama apa kata Alkitab. Nah, itu juga bahaya. Ya, jadi bukan dari Alkitab di eksegese, tapi ini dilakukan eisegesis. Ini bisa berpotensi terjadinya kesalahan penafsiran. Contoh, mengambil satu pernyataan misalnya tidak diampuni, lalu menyimpulkan bahwa Allah menolak semua orang tanpa memperhitungkan konteks, yaitu misalnya niat, terus tingkat audiensnya, latar belakang audiensnya, motif gitu. Sedangkan Allah itu maha kuasa, nggak bisa dibatasi oleh pemikiran manusia. Kan Allah bisa menyelidiki ya motif hati maupun latar belakang pendidikan atau latar belakang dari si audiens ini, ya kan? Dan motif mereka melakukan itu apa kan? Mungkin manusia nggak bisa tahu, tapi Allah kan bisa tahu gitu. Nah,
korektifnya seperti apa? Kita lakukan koreksi praktisnya atau apa? Satu, gunakan konteks historis kultural ya. Secara literer, sinonim gitu. Peristiwa di mana di Markus itu bagaimana, di Matius itu bagaimana, di Lukas itu gimana. Dan juga kita lihat authorial intentnya itu apa. Yang ketiga, tes teologis. Seperti apa tuh? Kita bisa lakukan apakah bacaan itu konsisten dengan seluruh kanon. Misalnya kita perhatikan dari Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan 11 dan juga 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau ternyata setelah kita lihat itu tidak konsisten, ya kita mesti berani dan jujur untuk revisi interpretasi. Jangan berlindung di balik kata saya mentor rohani, saya pendeta, saya sudah khotbah di mimbar di gereja besar. Itu hati-hati, bisa terjadi kesalahan fatal yang menciderai justru. Ketiga, terapkan hermeneutik pastoral yang tepat. Misalnya bagaimana pembacaan itu tuh mempengaruhi iman dan kesehatan rohani dari umat yang dibina atau jemaat yang dibina. Ya. Jadi checklist korektif itu cek korektif sederhana itu lakukan bukti konteks, motifnya apa, lalu kita bisa masuk ke apa gramatikal atau kosakata aslinya itu apa, lalu kita lihat juga konsistensi kanoniknya itu bagaimana, lalu kita bisa melakukan implikasi pastoral. Ya. Lalu bagian berikutnya Kak Noven masuk dalam tanda-tanda pengerasan hati ala Farisi. Dan akan kita lakukan juga implikasi pastoralnya itu seperti apa. Pertama, ya, dalam hal ini kita akan lakukan observasional plus internalnya. Internalisasinya itu apa? Ya. Pertama, refusal to revise worldview despite contrary evidence. Indikatornya itu apa? Menolak bukti mujizat sambil tetap mempertahankan klaim moral. Yang kedua, secara pastoral, ajak ke dialog bukti. Latihan melihat bukti secara kolektif. Ya, tidak secara naif, tidak dengan skeptis juga, tidak dengan pesimis yang berlebihan juga. Coba diajak lihat dari dua sisi. Kedua, moral superiority atau juga bisa dikategorikan self righteousness. Indikator, saya lebih saleh daripada mereka, atau indikatornya saya sudah pelayanan lama, sudah hidup lama dalam kekristenan. Ya, itu kan tidak menjamin kedewasaan, tidak menjamin seseorang itu benar-benar mengerti firman karena dia sudah pelayanan di gereja besar atau karena dia punya jabatan. Itu juga harus diwaspadai ya. Kita harus uji apa yang diajarkan, apakah benar, apakah keliru gitu ya. Nah, secara pastoralnya, persiapkan humility training, Lectio Divina ya, atau kita kenal dengan saat teduh gitu bahasa gampangnya ya, yang memfokuskan koreksi atau refleksi pribadi, apakah ada kesalahan, dosa. Nah, itu perlu dicek gitu loh ya. Yang ketiga, selective application of the law. Indikatornya apa? Menutup mata pada ketidakadilan sendiri, tetapi mengkritik kecil orang lain. Ya. Menutup mata pada ketidakadilan sendiri, misalnya ternyata diri sendirinya curang, sendirinya yang ini, tapi menghakimi orang lain atas dosa kecil yang dianggap dosa, tapi ternyata itu belum dosa gitu. Itu juga bisa termasuk dalam indikatornya ini, selective application of the law. Secara pastoralnya bagaimana? Lakukan accountability group dan social ethic teaching. Social ethic teaching itu perlu, cara memulihkan secara penggembalaannya ya.
Yang keempat itu attribution of the holy work to impure source, moral inversion. Indikatornya itu apa? Mengklaim mujizat sama dengan tipu daya setan. Tipu daya ataupun mengklaim mujizat sebagai kesesatan misalnya gitu, atau nggak benar. Nah itu secara pastoralnya bagaimana? Ya kita harus latih juga jemaat ataupun umat atau orang yang kita mentoring discernment training, ya. Terus juga discernment training baik secara mujizat, baik secara counseling, baik secara intelektual knowledge itu juga perlu gitu loh, ya. Pengetahuan biblikalnya seperti apa gitu loh. Nah juga bisa lakukan apa, teaching about caritas gitu. Caritas itu dari kata kasih sebenarnya. Selain teaching about caritas and karisma, nah itu perlu dilakukan teaching di area situ sebenarnya, supaya equip jemaat itu bisa efektif. Nah yang kelima, persistent cynicism toward transformation. Indikatornya itu apa? Cynicism ini cenderung misalnya terlalu sinis bahwa orang tidak benar-benar berubah atau orang nggak mungkin berubah gitu loh, seolah-olah sudah didestinasikan untuk masuk neraka. Nah itu kan kesalahan pola pikir ya, yang fatal ya. Sebagai seorang pengembala atau mentor itu fatal sekali, mesti diwaspadai. Orang bisa berubah, mungkin saat ini dia jelek atau belum maksimal, tapi next time pasti ada transformasi ketika seseorang sungguh-sungguh mengikuti Kristus, ya. Secara pastoral lakukan apa? Present case study of real change. Dan juga lakukan apa? Invite testimony. Tapi bahayanya testimoni ini kita harus benar-benar melakukan cross check gitu loh, latar belakang segala macam. Jangan sampai orang ini hanya mencari sensasi di mimbar supaya dianggap dan divalidasi dan dihargai lalu mendapat jabatan dalam gereja. Itu juga harus diwaspadai, ya. Yang keenam, lakukan hostility to corrective grace, ya. Indikatornya itu apa? Indikatornya menolak pesan Injil yang memanggil dan mengajak terlibat dalam perubahan hati gitu. Langkah pastoralnya apa? Lakukan gentle confrontation. Dan juga bisa lakukan pastoral counseling focus on acceptance of grace, sehingga umat atau jemaat atau si korban bisa dipulihkan dengan step by step yang sehat gitu. Ketujuh itu defensive identity protection, di mana biasanya muncul perkataan ataupun statement fear of losing status, ya. Indikatornya apa? Reactionary attack when ketika status kita terancam gitu loh, ya. Pastoralnya itu apa? Restore identity in Christ, ya. Not in office. Karena nggak sedikit juga orang menganggap bahwa dia rohani kalau punya jabatan rohani. Ini bahaya bagi identitas kita di dalam Kristus. Karena brainstorming seperti itu, karena di label seperti itu, maka orang mencari pengakuan validasi daripada menyadari hidup dalam identitas asli dalam Kristus. Itu bahayanya. Kedelapan, cognitive dissonance reduction via scapegoating. Indikatornya itu apa? Blaming others, atau bahkan beraninya memblaming kuasa Roh Kudus gitu, atau pergerakan Roh Kudus untuk fenomena
yang menantang posisi mereka gitu loh. Ya, secara pastoralnya itu seperti apa? Ya, lakukan cognitive reframing, ya. Terus lakukan juga group process to face dissonance ini, ya. Kesembilan, Socriologius gatekeeping, socio religious gatekeeping. Indikatornya itu apa? Menegakkan aturan manusia sebagai litmus atau for holiness gitu, ya. Pastoralnya itu apa? Teach canonical priority. Juga bisa apa? Evangelium over human tradition. Nah, ini yang harus diambil langkah-langkahnya. Yang ke-10 terakhir, ya. Emotional hardening. Di mana ini terjadinya lack of sorrow of repentance. Indikatornya tidak tersentuh oleh panggilan moral. Gak bisa nangis untuk atau tidak bisa menyesal untuk terjadinya suatu pelanggaran. Nah, ini bahaya ya. Istilahnya hatinya itu udah nol, udah mati atau udah jadi zombie lah, mandul apa istilahnya, bisa disebut kayak hatinya itu beku gitu loh, ya. Secara pastoral kita bisa ambil langkah foster practice that open the heart gitu loh. Lakukan lament, confession, dan juga spiritual direction gitu loh. Nah, akan Kak Noven tutup secara cepat ya. Kita punya beberapa matriks perbandingan teologis praktis, eksegesenya apa ya, dari berbagai studi kasus yang mungkin gitu, terus integrasi terhadap paradigma yang salah dan koreksinya seperti apa, tanda-tanda pengerasan hati yang ala Farisi tadi sudah kita bedah, dan apa langkah pastoralnya juga ya. Dari sini bisa kita lihat bagaimana ketika seseorang mengalami yang namanya terintimidasi atau menganggap dirinya terjebak dalam menghujat Roh Kudus, kita bisa ambil langkah praktis seperti ini. Oke, dari hal ini semoga apa yang Kak Noven bedah bisa memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.